warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jurnal penutup. Kompetensi dasarnya terdapat pada KD 3.8, yaitu menganalisis akun-akun untuk penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. KD 4.8 menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa. Apakah kalian pernah mendengar istilah tutup buku dalam keuangan perusahaan? Nah, jadi tutup buku ternyata erat kaitannya dengan tahap penutupan pada siklus akuntansi. Lalu, apa saja yang harus dibuat dalam tahap penutupan? Setelah kita melakukan pelaporan, seolah siklus akuntansi sudah selesai. Padahal belum. Kita perlu mempersiapkan pencatatan pada periode berikutnya. Nah, untuk mempersiapkannya, kita perlu tahapan penutupan yang terdiri dari jurnal penutup, buku besar setelah penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Oke, pertama yang harus dibuat adalah jurnal penutup. Apa yang dimaksud dengan ditutup? Mengapa akun-akun nominal harus ditutup? Jadi, yang dimaksud ditutup adalah dinolkan. Akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban merupakan akun-akun yang menjadi sumber diketahuinya kondisi laba atau rugi suatu perusahaan. Jika tidak dibuat jurnal penutup, saldo pendapatan, beban, dan laba bersih akan terakumulasi pada tahun berikutnya, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, inilah alasan kenapa kita memerlukan jurnal penutup. Karena dengan adanya jurnal penutup, kita bisa membandingkan akun nominal serta kondisi laba atau rugi perusahaan setiap periode tanpa saldonya terakumulasi. Kenyataannya, akun-akun tersebut akan dinolkan pada akhir periode, lalu saldonya akan kembali terisi dimulai pada awal periode berikutnya. Lalu, selain akun-akun nominal, apakah masih ada akun yang lain? Ada. Jadi, akun-akun yang ditutup adalah kelompok akun pendapatan, beban, pengubah modal seperti prive, dan ikhtisar laba rugi. Nah, jadi jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun nominal, pengubah modal, dan ikhtisar rugi laba pada akhir periode. Sekarang kalian paham kan apa yang dimaksud dengan jurnal penutup? Dan mengapa jurnal penutup penting dibuat? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita membuat jurnal penutup? Yang pertama yang harus ditutup yaitu menutup akun pendapatan. Pendapatan merupakan bagian dari akun nominal yang bersifat sementara karena saldonya tidak kontinu ke periode berikutnya. Sehingga pada akhir periode harus dinolkan agar pada periode berikutnya akun pendapatan bisa dimulai lagi dari saldo nol. Pendapatan memiliki saldo normal di kredit, sehingga pada saat ditutup, akun pendapatan beserta saldonya dipindah ke debit. Lalu, akun yang digunakan untuk menutupnya adalah ikhtisar rugi laba di kredit. Penggunaan akun ikhtisar rugi laba disebabkan akun pendapatan ada di laporan rugi laba.
sumber saldo pendapatan dari laporan rugi laba. Yang kedua yaitu menutup akun beban. Semua jenis beban harus ditutup, seperti beban gaji, beban listrik, beban pendapatan, dan lain-lain. Sama halnya dengan pendapatan, beban adalah akun nominal yang tidak kontinu, sehingga di awal periode berikutnya, saldo beban akan dimulai dari nol. Beban memiliki saldo normal di debit, sehingga pada saat ditutup, akun beban beserta saldonya dipindah ke kredit. Lalu, akun yang digunakan untuk menutupnya adalah ikhtisar rugi laba. Penggunaan akun ikhtisar rugi laba karena disebabkan akun beban ada di laporan rugi laba. Sumber saldo beban dari laporan rugi laba. Yang ketiga yaitu menutup akun prive. Prive adalah akun yang bersifat mengurangi modal. Karena sifatnya tersebut, saldo normal prive ada di debit. Sehingga saat ditutup, akun prive beserta saldonya dicatat di kredit dan modal di sisi debit. Mengapa pakai modal? Prive bersifat mengurangi modal, sedangkan modal berkurang di debit. Sumber saldo prive ada di laporan perubahan modal. Yang keempat, menutup akun ikhtisar laba rugi. Kondisi laba atau rugi ditunjukkan dengan akun ikhtisar rugi laba di kredit. Sebaliknya, kondisi rugi ditunjukkan dengan akun ikhtisar rugi laba di debit. Jika perusahaan laba, berarti kita menutup laba dengan cara ikhtisar rugi laba di debit dan modal di kredit. Mengapa modal yang digunakan dan mengapa di sisi kredit dicatatnya modal? Karena laba menambah modal, ya. Karena laba menambah modal, modal bertambah di sisi kredit. Sebaliknya, jika perusahaan rugi, maka modal di debit, ikhtisar rugi laba di kredit. Mengapa modal di debit? Karena rugi mengurangi modal, dan saat modal berkurang, modal dicatat di debit. Sumber saldo rugi laba ada di laporan rugi laba. Selanjutnya, praktek membuat jurnal penutup. Contoh soal. Berikut laporan laba rugi Bengkel Makmur per 31 Desember 2019. Di sini ada pendapatan jasanya 15 juta, kemudian jumlah bebannya 11 juta, laba bersihnya 4 juta. Kemudian dari data di atas buatlah jurnal penutup per 31 Desember 2019 jika di sini diketahui privenya di bulan tersebut senilai 1 juta. Nah, dari data laporan laba rugi tersebut, kita akan membuat jurnal penutup dengan cara pertama, seperti biasa kita tuliskan judulnya terlebih dahulu, nama perusahaan, jurnal penutup. Sini Bengkel Makmur, jurnal penutup per 31 Desember 2019. Nah, yang pertama kita menutup pendapatan dengan cara pendapatan di debit 15 juta dan di kredit ikhtisar laba rugi 15 juta. Pendapatan memiliki saldo normal di kredit, sehingga pada saat ditutup, akun pendapatan beserta saldonya dipindah ke debit. Lalu akun yang digunakan untuk menutupnya adalah ikhtisar rugi laba di kredit.
Penggunaan akun ikhtisar laba rugi disebabkan akun pendapatan ada di laporan laba rugi. Kemudian yang kedua, kita menutup akun beban. Beban memiliki saldo normal di debit, sehingga pada saat ditutup, akun beban beserta saldonya dipindah ke kredit. Lalu, akun yang digunakan untuk menutupnya adalah ikhtisar rugi laba. Ikhtisar laba rugi. Penggunaan akun ikhtisar laba rugi karena disebabkan akun beban ada di laporan laba rugi. Sumber saldo beban dari laporan laba rugi. Nah, ini ikhtisar laba rugi, saldonya didapat dari, kita tinggal jumlahkan seluruh beban-bebannya. Ya, jadi total seluruh bebannya 11 juta itu saldo ikhtisar laba rugi di sebelah debit. Kemudian yang ketiga, kita menutup prive dengan cara modal di debit, prive di kredit. Prive adalah akun yang bersifat mengurangi modal. Karena sifatnya tersebut, saldo non prive ada di debit. Sehingga pada saat ditutup, akun prive beserta saldonya dicatat di kredit dan modal di sisi debit. Ya, mengapa modal di debit? Mengapa pakai modal? Dan mengapa modal yang di debit? Karena prive mengurangi modal, sedangkan modal berkurang di debit. Sumber saldo prive ada di laporan perubahan modal. Kemudian terakhir, tadi di laporan laba rugi kondisinya laba, ya. Laba itu berarti kalau misalnya laba ditunjukkan akun ikhtisar laba rugi di kredit, sehingga pada saat ditutup akun ikhtisar laba rugi kita pindahkan di debit, yang di kreditnya modal. Kenapa modal di sini yang di kredit? Karena laba menambah modal dan modal bertambah di kredit. Penjelasan tentang zona penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.